Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Iwayan Artana Yasa. Saya lahir di Desa Manetliu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 26 September 1973. Saya dilahirkan oleh kedua orang tua saya, bernama almarhum bapak saya Inyoman Paraya dan ibu saya Ni Wayan Belandut. Saya memiliki istri bernama Luh Putu Mai Pratiwi. Kebetulan istri saya berasal dari Singaraja. Saya memiliki 3 orang anak. Anak pertama saya bernama Putu Mesia Tiarani Putri. Anak kedua saya bernama Made Bayu Artiana Putra Dananjaya. Sedangkan yang ketiga bernama Nikomang Puja Artanti Putri. Kehidupan masa kecil saya memang lahir di Desa Manetliu, dan saat saya lahir kurang lebih 3 bulan informasi dari kedua orang tua saya sering sakit-sakitan sebenarnya. Setelah itu saya dititip ke nenek ibu saya. Itu dengan kakek diasuh di sebuah banjar di Palakting, Kabupaten Bangli. Kebetulan ibu saya di sana asalnya. Memang kehidupan masa kecil saya itu lebih banyak ada di Banjar Palakting tersebut. Setelah beranjak usia 5-6 tahun dan saya sudah menginjak anak-anak, saya diajak kembali ke desa kelahiran saya di Desa Manetliu untuk bersekolah. Memang saat itu kan di Banjar Palakting ini memang belum ada sekolah, sehingga seizin nenek dan kakek saya yang mengasuh di Banjar Palakting tersebut, saya akhirnya diajak pulang ke Desa Manetliu untuk bersekolah. Saya memang kehidupan saya di masa kecil itu memang banyak hal yang saya alami sebenarnya, sehingga saya di desa dengan ibu saya dan almarhum ayah saya menjalani kehidupan lagi untuk menempuh pendidikan di Desa Manetliu tersebut. Dalam menempuh pendidikan memang banyak lika-liku yang saya hadapi. Saya masuk SD itu pada tahun 1980-an. Itu SD di SD nomor 1 Manetliu, yang kebetulan SD saya itu berdiri bulan Agustus tahun 1945, termasuk sekolah dasar yang tertua di bagian Kintamani Barat, yang memang membawahi sekitar 8 desa. Saya sekolah di SD. Saat di SD pun saya banyak beraktivitas juga di olahraga, dan saya termasuk anak yang memang cukup nakal lah, artinya nakal dalam hal banyak hal yang saya lakukan. Memang kalau dari segi aktivitas yang kegiatannya bentuknya adalah olahraga gitu kan. Saya dari SD sudah bisa bermain pingpong, tenis meja, dan memiliki meja sendiri karena ayah saya sangat mendukung aktivitas yang itu. Dan kebetulan juga di sekolah ada lapangan badminton, bulu tangkis, dan 2 cabang olahraga ini memang saya sudah bisa saat SD. Di SD ini saya memang sering mengikuti lomba-lomba turnamen tenis meja antar sekolah dan sering dapat juara juga. Sehingga setelah saya tamat
SD saya melanjutkan pendidikan di SMP dan kebetulan saya diterima di SMP 2 Kintamani. Tapi saya tidak lama-lama di sana, hanya 1 semester. Saya tidak betah karena saya harus ngajak atau warawiri dari saya punya pondok lah di Desa Tamakan, kebetulan di Buleleng, jaraknya ke Desa Belantih SMP 2 itu kurang lebih 5-7 km. Saya bawa sepeda sekolah. Akhirnya kebetulan saat itu dengan kakak misan saya berdua di sekolah di sana, namanya Iwayan Karang, dan saya pindah ke SMP 1. Akhirnya di SMP 1 saya pindah sekolah, lanjut juga tidak betah di sana. 1 semester saya pindah lagi ke SMP TP 45 Manek Liu, kebetulan di rumah ada sekolah. Akhirnya di SMP 45 Manek Liu lah saya menamatkan SMP, sehingga lanjut setelah SMP saya ingin lagi mencoba merantau gitu kan, ingin merantau melanjutkan sekolah ke SMA Laboratorium, dulunya kan FKIP Unud itu. Kalau sekarang kan labnya Undiksa. Saya mencoba mendaftar di Buleleng, akhirnya diterima juga di SMA Lab laboratoriumnya FKIP Unud. Namun saya juga tidak betah. Saya sempat kosan di salah satu dosen yang kebetulan dari Kintamani, namanya almarhum Bapak Made Sumadi, dan beliau juga sering ngajak saya belajar tenis saat di SMA juga, karena anaknya juga pemain tenis. Akhirnya saya tidak betah, akhirnya saya pindah lagi ke SMA TP 45 Bangli saat itu, karena mungkin jiwa merantau saya kurang. Itu akhirnya saya ke Bangli. Saya sempat sekolah beberapa semester, pindah lagi ke SLUA, hampir 4 SMA yang saya jalani di sana. Akhirnya saya pindah lagi di SMA 1 Kintamani, dan saya merupakan angkatan pertama di SMA 1 Kintamani, dan dari semester 1 sampai terakhir saya namakan SMA 1 Kintamani. Kebetulan di SMA 1 Kintamani lah dari semester 1 sampai kelas 1 sampai kelas 3 itu saya terus mengenyam pendidikan dan juga terus mengikuti ekstrakurikuler sama di sepak bola, dan akhirnya saya terjun di atletik sampai akhirnya saya itu dari semester 1 sampai tamat tidak pernah bayar SPP. Kenapa? Karena saat itu saya mengikuti lomba di Porseni, Porjar kalau dulu, itu dapat medali 1 emas, sudah bebas sekolah 1 semester SPP, hampir 6 bulan. Kalau saya langsung terjun ke provinsi, setahun dikasih kebebasan untuk tidak bayar SPP, sehingga hampir selama SMA saya tidak pernah bayar SPP. Itu pengalaman saya di pendidikan SMA. Memang sangat berlika-liku lah, itu kan banyak hal yang saya hadapi, sehingga ada harapan guru olahraga di SMA, kalau ingin melanjutkan pendidikan coba ikuti dengan kesenangan ataupun hobi. Akhirnya saya coba mendaftar di Unud saat itu, tapi di FKIP-nya ada 2 pilihan sebenarnya. Saya karena saat di SMA adalah jurusan biologi, walaupun saat itu kan ada name-nya tidak terlalu besar lah, tapi saya mencoba melamar sekolah di Unud dengan satu pilihan pertamanya di kedokteran, memang cita-citanya ingin jadi dokter lah saat itu. Yang kedua pilihannya adalah di olahraga. Ternyata saya lolos di olahraga di FKIP Unudnya, dan akhirnya saya kuliah S1 di FKIP Unud yang berada di Singaraja tahun 1999.
92. Dan kebetulan saya juga terus mengikuti perkuliahan dengan maksimal, dan juga banyak aktivitas baik akademik maupun ekstra yang saya ikuti. Memang karena kehidupan saya saat itu adalah masih sangat membutuhkan bimbingan orang tua dan sebagainya, selalu orang tua kami sangat mensupport dalam perkuliahan tersebut. Memang yang memotivasi saya yang utama adalah ayah saya, almarhum saya, bapak saya. Karena bapak saya ini kan dulunya sempat sekolah di SMA 1 Singaraja. Setelah itu memang enggak lulus, berhenti juga. Namun beliau melamar jadi PNS, yang jadi PNS menjadi penyuluh, itu pegawai PLKB di BKKBN. Dan beliaulah yang memang sangat-sangat mendorong saya untuk kuliah, untuk berpendidikan dari tingkat bawah sampai teratas. Karena beliau yakin bahwa dengan pendidikan itu pasti akan menjawab tantangan ke depannya. Dan memang benar, di samping saya dimotivasi, kakak tiri saya juga dulunya sudah duluan sekolah, terus didorong oleh bapak saya. Dan juga kakak misan saya ada 2 orang juga harus sekolah sampai maksimal, tinggalkan desa harus sekolah, itu kan. Dan saya dari SMP sampai SMA termasuk nakal lah, dalam tanda petik. Nakal, sekolah pindah-pindah dari SMP ke SMP lainnya, SMA juga pindah-pindah hampir 4 sekolah, dan orang tua saya juga merasa kesal dengan saya, sehingga sempat saya itu di ultimatum, kalau tidak mau sekolah ya silakan jadi petani, gitu. Atau malah sebaliknya, saya akan tidak kasih lahan ini, itu silakan. Sempat di ultimatum demikian. Akhirnya saya merasa jengah juga. Akhirnya saya terus memacu diri lah untuk terus lanjut, terutama pada saat SMA saya fokus lah. Setelah itu di kuliah juga mulai fokus. Akhirnya dorongan orang tua, bapak almarhum dan ibu yang di rumah yang walaupun pedagang dan petani, dan tidak tamat SD sebenarnya, ibu saya juga secara tidak langsung juga sangat-sangat mendorong saya menjadi orang yang pinter untuk berpendidikan. Sehingga apa yang saya lakukan dari kuliah itu, walaupun saya kan anaknya petani, mungkin saya sampaikan sedikit, saya SD SMP itu habis sekolah, SD juga sempat sekolah bantu ibu yang pedagang jual es kaput dulu kan. Setelah itu membuat godoh, biasa goreng itu udah biasa. Setelah itu SMP juga sama. Saya SMA juga masih keluar sekolah ke ladang, lari kadang-kadang, karena ladang kita kan jauh. Lari, telah dinyabit di ladang, kita balik lagi lari, karena jarak ladang dengan rumah kita hampir 5-6 kilo lah jaraknya. Waktu itu belum ada sepeda motor. Begitu juga saat kuliah. Memang saat SMA saya lebih fokus di SMA 1 dan berolahraga, itu kan. Saat kuliah pun dari S1 sama, saya kalau liburan semester pasti pulang kampung, nanam jeruk, banyak hal yang, karena saya anaknya petani di desa. Itu yang kita lakukan. Akhirnya tercapailah cita-cita saya dengan perjuangan yang maksimal. Saya akhirnya menjadi S1 gelar SPD, dan saat itu semester 1, semester 2 juga sempat juga saya sama seperti SMA ingin pindah lagi, karena cita-citanya di kesehatan. Semester 2 karena nilai saya jelek, ada mata kuliah 1 yang tidak lulus, saya ingin pindah juga di Akademi Gizi. Saya daftar juga semester 1 awal itu, setelah semester 3 itu awal, sehingga saya diterima. Namun saya setelah pikir-pikir ngapain lagi pindah, akhirnya saya kembali lagi.
dan fokus kuliah. Akhirnya semester 3 itu saya pernah IP saat itu jarang yang terjadi, IP-nya 3,5 itu semester 3, jarang yang terjadi, malah kakak senior saya bilang, kok bisa ya? Akhirnya saya fokus terus, akhirnya tamat 97, menjadi lulusan terbaik lah saat 97. Nah, dari sanalah saya mulai dimotivasi oleh rekan, dosen yang ada di Undisa, yang di STKIP saat itu, untuk meningkatkan diri untuk menjadi yang terbaik di pendidikan, begitu. Saya 97 itu tamat, ya. Kemudian 97 tamat, saya diminta di SMA 1 Singaraja menjadi tenaga honor juga, memegang ekstrakurikuler. Ini juga menjadi awal saya menjadi seorang guru saat itu, dan juga saya sempat 97 itu juga ditarik oleh alumni saya di SMA 1 Kintamani jadi guru. Sudah dibuatkan pakaian pesa lengkap di sana, sudah ngajar beberapa kali pertemuan dengan guru olahraga. Akhirnya 97 itu kan saya juga naruh lamaran di STKIP untuk jadi tenaga honor saat itu, bukan kontrak, hanya honor itu kan. Saya sambil naruh lamaran di STKIP, saya juga diminta ngajar di SMA 1 Kintamani. Saya ngajar sempat 6 bulan di SMA 1 Kintamani karena waktu itu Pak Prof almarhum Nyoman Kanca akan sekolah saat itu, sehingga dosen-dosen itu banyak yang sekolah. Akhirnya saya diminta kembali ke sini. 97 itu saya menjadi tenaga honor juga di mana di STKIP di Penjaskerrek. Nah, itu awal saya menjadi tenaga staf dosen lah, honorer, dan saya tetap mengabdikan diri itu hampir 4 tahun lah, 97. Karena 98 ya, 97 98 itu di pertengahan. Karena saya 97 tamat di bulan Desember, saya itu lanjut ke mengabdi di SMA 1 Kintamani dan tetap mengabdi di SMA 1 Singaraja setelah saya balik ke Singaraja. Dan baru tahun 2001, namun sebelum 2001 itu sempat ada bukaan di Buleleng. Saya sempat melamar juga tahun 2000 ya. 2001 juga sama, di awal saya sudah cari tempat duduk untuk ikut tes sorenya. Besoknya mau tes, malamnya saya berpikir lagi, kalau saya ikut tes dan lulus berarti saya tidak jadi dosen ini. Nah, itu pilihan ternyata. Saya akhirnya tidak datang ikut tes, akhirnya tetap saya mengabdi sampai tahun 2021 ada bukaan, dibutuhkan dosen PNS, dan saya yang lama dan Astunggare diterima saat itu, menjadilah CPNS. Itu perjalanan saya menjadi seorang dosen di awal, karena terus terang ini yang sangat memaknai, karena harus ternyata perjuangan itu harus memang diikuti dengan semangat yang tinggi, fokus yang tinggi, dan untuk mencarinya memang dibutuhkan tenaga yang ekstra kuat sebenarnya. Sehingga dari 2001 kebetulan almarhum bapak saya pensiun dan saya diangkat. Pas bapak saya almarhum pensiun, saya diangkat, dan tahun 2001 sampai 2011 bapak saya juga pernah melihat saya menjadi dosen. Namun yang saya sayangkan 2011 bapak saya meninggal, belum sempat melihat saya sampai seperti ini. Itu yang mungkin penyesalan saya, karena saya selalu tidak patuh dalam tanda petik, namun saya selalu menjalankan amanah-amanah beliau untuk menjadi yang terbaik. Saya kira inilah perjalanan hidup dalam di dunia pendidikan, terutama sampai S1 itu.
Saya kira tidak dipungkiri dukungan keluarga itu sangat-sangat mensupport. Ayah saya dulu dalam almarhum saya dalam mendidik saya, memotivasi saya. Ibu saya juga walaupun pendidikannya tidak SD juga sangat mensupport ya. Istri saya yang menginginkan berikan contoh pada anak-anaknya berpendidikan yang tertinggi, ya itu kan. Itu apalagi adik-adik saya di rumah, di kampung, keluarga saya di rumah semualah, terutama kakak saya yang ada di kak tiri saya juga, dan keluarga besar saya yang ada di mana, di Manik Liu itu memang sangat mensupport bagaimana saya anak desa lah yang bisa menjadi yang terbaik di desa. Karena bagaimanapun di desa Manik Liu kan kalau ada zaman saya sedikit lah bisa mengenyam pendidikan seperti saya. Kalau sekarang ya sudah. Kalau dulu saya kan termasuk anak keluarga yang tidak begitu kaya di rumah. Namun bisa mengenyam pendidikan seperti ini kan suatu kebanggaan dan jarang itu terjadi pada zamannya saya. Dukungan istri, keluarga di rumah memang sangat mensupport untuk menjadi yang terbaik pada saat ini. Kalau kolega tentunya untuk raihan prestasi gelar akademik ini dari fakultas, terutama dosen-dosen senior selalu memotivasi saya, dari almarhum Prof. Iman Kance, terus ada Pak Made Danu, Prof. Wayan Rai, dan juga Bapak Putu Panjadi, Pak Wahyudi, Pak Agung Lanang, Prof. Lanang, dan juga Pak Dekan, Pak Budaya juga, dan juga Pak Gede Siwiwe yang junior-junior, Pak Putu Dharma Yase dan Made Setawian, dan teman-teman di bawah saya yang ada di fakultas sangat-sangat membantu saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sehingga walaupun saya di mata teman-teman di kolega saya itu orangnya memang kadang-kadang selalu ingin bekerja dan bekerja. Kadang-kadang saya melangkah 2-3 langkah, teman-teman kolega saya, kok bisa? Saya harus bisa mengikuti ya itu, sehingga kewalahan kadang-kadang teman saya. Tapi saya selalu kalau saya ada yang kurang, saya pasti minta bantuan sama kolega-kolega saya untuk mensupport bagaimana saya itu untuk bisa menjadi yang terbaik. Begitu juga di pihak rektorat ada Bapak Rektor saat ini Prof. Dr. Iwayan Lasmawan yang dulunya juga sempat jadi guru saya di SMA 1 Kintamani sebelum jadi dosen. Beliau adalah yang selalu mendorong saya, ayo cepat biar jadi profesor, karena beliau kan dulu jadi profesor termuda di Undiksa, dan kebetulan beliau dari Kintamani, dan tunjukkan bahwa Anda itu bisa menjadi yang terbaik. Banyak dukungan profesor-profesor yang memang seperti Bapak Rektor. Begitu juga Bapak Prof. Dr. Inyoman Jampel ya, yang rektor sebelumnya, yang memang ayo cepat, jangan patah semangat, selesaikan segera, jangan menyerah dan pantang mundur. Nah, itu kan memang kenapa? Karena proses saya naik pangkat, proses saya ke guru besar banyak lika-likunya sebenarnya, itu kan, sehingga tantangan-tantangan itu harus memang disupport oleh pimpinan di atas, baik di tingkat level rektorat maupun di tingkat fakultas. Dan saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah membantu saya untuk mencapai gelar akademik ini. Dan tentunya karena saya kan orangnya orang lapangan ya, kadang-kadang sering bercanda dengan pegawai yang membantu saya, dan tentunya teman-teman yang membantu itu memang luar biasa untuk mensupport saya, baik kolega saya, baik itu pihak lembaga, baik fakultas dan rektorat. Demikian.
setelah menyandang guru besar ini kan saya tetap ingin menelurkan keilmuan saya ke masyarakat lah. Apa yang saya miliki tentunya saya ingin telurkan di masyarakat, dan juga ingin mendorong teman-teman yang masih belum guru besar di fakultas agar segera, dan apa yang saya miliki ini kan ingin seperti inilah, menjadi guru besar itu kan bebannya berat di pundak saya sebenarnya. Itu kan harus banyak hal yang harus kita lakukan, karena guru besar ini ini kan jabatan akademik fungsional, itu kan, sehingga kedepannya ya saya harus tetap mengembangkan diri, tetap berkarya dengan bagaimana saya itu tetap memegang teguh etika akademik kedepannya, sehingga harapan saya ya tetap bekerja semaksimal mungkin untuk bagaimana meningkatkan karya-karya saya, menurunkan ilmu-ilmu saya yang memang saya miliki di bidang tes dan pengukuran dan evaluasi. Nah, lalu dari perspektif saat ini Undiksa memang mengalami perkembangan yang luar biasa kemajuannya. Karena bagaimanapun saya kan termasuk produk lokal ya. S1 di Undiksa, di STKIP dulunya. Setelah itu dalam proses perkuliahan mengalami beberapa perubahan dari FKIP UNUD, STKIP, setelah itu IKIP, setelah itu menjadi universitas. Dan saya termasuk produk lokal yang memang secara tidak langsung, secara langsung mengetahui bagaimana perkembangannya. Sehingga Undiksa itu saat ini memang luar biasa, karena apalagi tahun 2024 ini akan menuju PTNBH, dan prestasi-prestasi yang di akademik maupun non-akademik luar biasa. Sehingga harapan saya ya bagaimana kita tetap menjaga rumah kedua kita ini untuk tetap menjadi unggul ke depannya. Ya, saya kira satu hal yang harus kita tanamkan ke Civitas Akademika adalah mari kita jaga komitmen untuk sama-sama memajukan Undiksa bersama-sama. Apa yang sudah ditanamkan oleh terdahulu kita, Prof. Nyoman Jampel ada harmoni, ditambah dengan Prof. Lasmawan dengan harmoni pesajanya. Saya kira dengan komitmen, dengan kebersamaan, ada kurang mari kita benahi bersama-sama, berikan masukan, jangan yang kurang itu dikeluarkan dengan hal-hal yang tidak bagus. Saya kira Undiksa akan maju ke depannya, karena kalau kita sudah kebersamaan pasti akan menjadi terbaik. Apa yang saya sering katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita laksanakan, ya itulah yang kita harus lakukan. Pasti tercapai apa yang kita inginkan untuk membawa rumah kedua kita ini, karena ini kan rumah kedua kita, sehingga menjadi keluarga besar yang memang akan menjadi contoh untuk anak kita di masa akan datang. Ya, pertama-tama mungkin saya akan ucapkan terima kasih kepada kementerian yang sudah menyetujui proses gelar akademik ini. Yang kedua kepada Bapak Rektor, Profesor Dr. Iwayan Asmawan MPD yang sudah selalu memotivasi saya untuk rayaan ini. Yang selanjutnya adalah Prof. Nyoman Jampel MPD yang selalu tetap mengingatkan saya tetap berjuang, dan juga pimpinan di fakultas yang tentunya selalu memotivasi, mendorong saya untuk raihan ini, baik di jurusan, prodi, dan juga teman-teman di pegawai di fakultas maupun direktorat yang memang selalu membantu dalam proses kenaikan pangkat saya dari bawah sampai ke atas ini. Saya kira itu luar biasa kerjasamanya, dan yang tidak kalah penting adalah kolega-kolega saya yang memang
ada yang di luar akademik saya, yang di organisasi-organisasi yang memang selalu mensupport saya. Dan tidak kalah penting adalah terima kasih keluarga besar saya yang sudah membuat saya begini. Demikian. Dan saya akan tetap berusaha maksimal dengan moto saya, no sukses, no speed. Itu. No speed, no sukses. No speed, no sukses. Artinya kalau tidak cepat, tidak akan sukses. Makanya itu moto saya yang selalu saya pakai dalam beraktivitas, dalam aktivitas. No speed, no sukses. Demikian. Terima kasih. Dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Acara ini diproduksi oleh